Bentar, ini ada durasi jawabnya nggak, Ner, atau bebas? Bebas sih sebenarnya, cuma mungkin bisa kayak singkat tapi kayak boleh bebas juga gitu, kayak sebebas itu pokoknya jawabnya. Oke. Perubahan iklim, mitos atau fakta? Fakta sih. 100% fakta lah, nggak mungkin mitos. Kalau boleh tahu, perubahan iklim datang dari mana sih? Kalau dari yang aku tahu, ya dari aktivitas manusia itu sendiri nggak sih? Datang dari ini kali ya, gas rumah kaca. Karena aktivitas manusia, misalnya yang menghasilkan si gas rumah kaca ini yang berlebih, jadinya kayak tidak memberikan kesempatan buat bumi memperbaiki dirinya sendiri. Itu. Apa sih kira-kira yang bisa kita lakuin terhadap perubahan iklim? Aku sering kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Mungkin kayak menanam kita bertanam gitu, menanam tumbuhan itu kayak juga bisa, karena kan juga ada tumbuhan yang bisa ini ya mengurangi polusi udara di sekitar gitu kan, itu juga bisa mengurangi emisi juga sih menurutku. Yang bisa kamu lakukan kalau memang benar-benar concern dan benar-benar pengen punya kekuatan untuk merubah itu, ya harus ikut ke sumber masalahnya, itu kayak yang tadi aku bilang, kayak industrialisasi. Jadi kayak kamu harus bisa mengatur dalamnya industri dulu, masuk ke industri dulu, terus baru berubah. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Thank you. Sekarang ini banyak banget diberitakan tentang perubahan iklim. Sebenarnya apa sih perubahan iklim itu? Perubahan iklim adalah fenomena perubahan pola cuaca di suatu daerah yang luas dalam kurun waktu yang cukup lama. Mungkin kalau mendengar perubahan iklim, yang langsung terbayang di pikiran kita adalah global warming kan? Tapi sebenarnya ketika kita bicara tentang perubahan iklim, kita nggak cuma ngebahas tentang suhu, tapi juga komponen iklim lainnya, seperti pola pergerakan angin, intensitas hujan, dan lain-lain. Terus, kenapa perubahan iklim ini bisa terjadi? Menurut laporan yang disusun oleh IPCC, 1.300 ilmuwan dari berbagai belahan dunia menyimpulkan terdapat 95% kemungkinan kalau perubahan iklim yang terjadi di 50 tahun terakhir ini adalah akibat kegiatan manusia. Yang berarti, kamu dan aku berperan besar dalam perubahan iklim ini. Bentar, manusia di sini bukanlah pemeran utama dari perubahan iklim. Kita ibaratkan perubahan iklim ini adalah sebuah produksi film. Pemeran utamanya adalah gas rumah kaca, dan pemeran pembantunya adalah manusia dan segala kegiatannya yang mengemisikan gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini sesuai sama namanya, bekerjanya ya kayak rumah kaca, menangkap panas matahari yang masuk ke bumi sehingga suhu di bumi cukup nyaman untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Yang jadi permasalahannya di sini adalah gas rumah kaca di atmosfer kita ini udah terlalu banyak. Atau dari mana kebanyakan? Nah, perhitungannya ini diwakilkan oleh karbon dioksida. Para ilmuwan menentukan bahwa batas aman karbon dioksida biar kita bisa hidup yang nyaman-nyaman aja di bumi ini sebesar 350 parts per million atau 350 ppm. Nah, tapi di bulan Juni 2020 kemarin, NASA melaporkan bahwa tingkat karbon dioksida di atmosfer kita sudah mencapai 414 ppm, yang berarti kita udah nggak bisa rebahan dengan nyaman lagi. Dan kita sebagai pemeran pendukung di produksi film perubahan iklim ini memang nggak rebahan doang, tapi nggak rebahan di sini lebih ke arah kita yang bergerak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Memang dengan hidup aja kita mengemisikan gas rumah kaca, tapi beberapa kegiatan kita baik bisa diatur sedemikian rupa supaya emisi yang dihasilkan nggak memperburuk keadaan. Kegiatan apa aja sih yang berkontribusi ke perubahan iklim? Penggunaan listrik berbahan bakar fosil dan batu bara yang berlebihan, bakar sampah, nggak milah sampah, makan daging berlebihan, dan lain-lain.
Lalu, apa saja dampak dari perubahan iklim ini? Nah, tidak seperti cerita yang sering kita dengar saat kecil, di mana perubahan iklim atau pemanasan global hanya menyebabkan kelelahan es di kutub. Kenyataannya, perubahan iklim lebih dari itu, di mana perubahan iklim ini menyangkut berbagai aspek kehidupan kita, seperti pertanian, air bersih, kelautan, dan aspek lainnya yang secara tidak langsung juga akan terdampak. Pada akhirnya, perubahan iklim akan menentukan kesejahteraan, bahkan keberlangsungan hidup manusia di bumi ini. Nah, kok bisa perubahan iklim separah itu? Perubahan iklim menyebabkan berbagai masalah lingkungan. Contohnya peningkatan suhu permukaan bumi yang pada akhirnya menyebabkan perubahan tren iklim yang terjadi di Indonesia. Nah, dampaknya adalah pada saat musim hujan misalnya, curah hujan akan semakin tinggi yang menyebabkan potensi banjir dan frekuensi banjir akan meningkat. Namun di sisi lain, kemarau juga akan panjangan karena secara rata-rata curah hujan akan menurun yang mengakibatkan musim hujan telat datang dan kemarau berkepanjangan. Ditambah lagi adanya potensi kebakaran hutan. Nah, kalau sudah begitu, dampaknya bisa kita rasakan secara langsung, yaitu suhu yang semakin panas, banjir, dan polusi udara yang pada akhirnya akan menurunkan kesehatan dan produktivitas masyarakat. Ujung-ujungnya, kita juga yang akan merasa dirugikan dari perubahan iklim yang ekstrim ini. Masih nggak percaya? Menurut BNPB, perubahan iklimlah yang menyebabkan terjadinya bencana alam yang terjadi secara intensif selama 10 tahun terakhir, seperti banjir, angin topan, gelombang panas, tornado, dan juga kekeringan. Dampak perubahan iklim juga bisa memicu tenggelamnya sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia pada tahun 2030, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga PBB. Selain itu, akibat perubahan iklim juga menjadikan terumbu karang di sejumlah kawasan di Pasifik Barat rusak parah. Perubahan iklim bisa dibilang sebuah praktik demokrasi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Kita sendiri yang memicu perubahan iklim terjadi dengan cepat, dan saat ini kitalah yang merasakan dampaknya. Serta hanya kitalah yang dapat mencegah perubahan iklim agar tidak semakin buruk. Nantikan Bumi Bersuara selanjutnya untuk konten-konten tentang pencegahan perubahan iklim yang dapat kamu lakukan.